Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudara Weton Jumat ya, dimanapun Anda berada. Ya, menanggapi ada sebuah komentar yang mengatakan bahwasanya Kodam itu adalah pendamping manusia. Ya, kok enak gitu loh. Kodam itu pendamping manusia. Jin itu katakanlah suruhan dukun, sama dengan setan. Ya. Nah, semoga ini bisa Anda sikapi. Semoga ini bisa Anda terapkan di dalam kehidupan Anda. Pemahaman. Ya. Luaskanlah teman-teman Weton Jumat wawasan Anda. Ya. Kodam itu ya jin. Ya. Kodam itu jin. Dikatakan kodam. Kodam itu basic dasarnya itu adalah jin. Ya. Setan itu juga basic dasarnya adalah jin. Jin sing blunat. Jin sing ndak mau. Ya. Dulu ya, ndak mau ya disuruh sujud sama Nabi Adam. Tuhan menyuruh sujud sama Nabi Adam, ndak mau. Ya, akhirnya dilaknat sama Tuhan. Ya. Dan dia akan menyesatkan anak keturunan Nabi Adam. Ya, termasuk kita-kita ini gitu ya. Akan disesatkan oleh setan. Jin dan manusia memiliki ya, jin dan manusia memiliki tujuan yang sama ya. Jin dan manusia memiliki kewajiban yang sama kepada kepada Tuhan. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Ini di Al-Qur'an ada. Ya, lupa saya surat apa itu. Tapi itu dalil naklinya itu. Ya. Lah, ketika kita ini berinteraksi dengan jin, ya. Ketika kita ini berinteraksi dengan jin, ya. Itu sama kita memiliki teman gitu loh. Ya. Yang pasti akan ketika kita membantu teman kita, ketika kita memperhatikannya, ya. Otomatis teman kita akan membantu. Ya itu. Ya. Ketika makhluk halus atau jin tadi membantu Anda, maka disebut dengan kodam. Ya. Kodam ini juga perewangan dalam bahasa Jawa. Ya, kodam itu perewangan dalam bahasa Jawa. Ya, bahasa kodam itu adalah bahasa Arab yang sudah diakulturasi oleh bahasa Indonesia. Nah, di pesantren-pesantren itu digunakan. Ya, kodam itu tidak hanya sebatas kepada jin, kepada manusia. Kodam itu loh, kodamnya Kiai A, Kiai B, Kiai C, itulah pembantunya, sing ngrewangi, sing ngawula. Itu kodam. Ya, artinya apa? Kodam itu dalam bahasa Indonesia artinya pembantu. Nah itu. Jadi teman-teman Weton Jumat harus paham ini, wawasan Anda harus luas. Ya. Kudu cerdas. Ya, teman-teman Weton Jumat. Kudu pinter, cek apa? Cek ndak keblinger. Ya. Orang kalau katakanlah wawasan luas, maka dia akan paham dan memahami. Ya. Bukan karena sakar PDW, tapi ada basic dasarnya pemahaman itu. Lah, seseorang memiliki kodam itu ada latar belakang. Ya. Entah itu keturunan dari leluhur-leluhurnya zaman dahulu. Ya. Leluhurnya punya pusaka, ya, sering ke orang pintar, ya, suka bertapa, suka ngilmu, atau ketempelan. Ketika leluhurnya meninggal dunia, maka makhluk halus yang ikut, ya, maka makhluk halus yang ikut dengan leluhur Anda nempel di dalam tubuh Anda. Tapi tidak semua. Ya. Keturunannya akan diikuti oleh makhluk halus tersebut, atau kodam tersebut, atau jin tersebut. Ya, pada akhirnya semuanya jin. Ya. Ada juga ya, kalau Anda tidak memiliki leluhur, Anda tidak memiliki kodam, bisa juga berasal dari pusaka. Di rumah Anda ada pusaka, entah tinggalan, entah nemu, entah dikasih, entah beli, entah penarikan. Ya, ketika Anda memiliki sebuah pusaka tadi,
maka otomatis ya makhluk yang ada di dalam pusaka itu akan bersemayam di dalam tubuh Anda. Ya bisa jadi pusakanya kosong, iya. Makanya kalau Anda punya pusaka, tidak perlu dibawa kemana-mana. Cukup pusaka Anda rawat, otomatis khotam itu akan ya membantu Anda. Paham ya? Ada juga khotam yang berasal dari jenis keilmuan. Ya, khotam berasal dari jenis keilmuan adalah ketika Anda sering mengamalkan keilmuan. Ya, atau pernah menjalankan ilmu. Ya, Braja Musti, Braja Geni, ya, Rawa Rontek atau apapun, ilmu Jawa. Ilmu hikmah, ilmu Arab juga sama saja. Ilmu-ilmu yang berbau dengan keadikdayaan, tenaga dalam, itu juga bisa menarik yang namanya khotam. Jadi keilmuan yang Anda baca, misalkan ya, Sun Mata Ajiku, Ajiku si Bandung Bondowoso, ya. Maka amalan tadi ya itu adalah password, kunci pembuka untuk bisa menarik khotam Aji Bandung Bondowoso. Nah, terus Anda tirakati dan sebagainya. Akhirnya apa? Khotamnya ikut nempel dari tubuh Anda. Itu sumber khotam. Ada juga sumber dari pemaharan. Anda sering ke dukun, sering ke kiai minta syarat supaya rezeki saya lancar. Anda dikasih omben-omben, Anda dikasih raja, Anda dikasih sikap. Loh, itu semuanya mengandung khotam, mengandung jin. Ya, seperti itu juga ada. Ada juga dari Anda ketempelan. Sehingga tubuh Anda ini banyak makhluk halusnya. Itu juga bisa terjadi. Atau ketika perilaku Anda jelek, Anda disukai oleh makhluk halus, itu juga bisa terjadi. Ya, jadi banyak faktor ya, banyak faktor, banyak cara. Ya, ketika seseorang itu diikuti oleh khotam. Ya, tapi yang pasti, ya, teman-teman, ketika Anda diikuti oleh khotam, yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana supaya Anda itu bisa mengendalikan khotam itu. Artinya energi spiritual Anda itu harus kuat itu. Karena ketika Anda tidak bisa mengendalikan khotam tersebut, maka khotam itu akan bermasalah, akan membuat hidup Anda berantakan. Nah, biasanya khotam-khotam dari jenis pemaharan itu yang paling beresiko. Ya, kalau khotam leluhur, biasanya Anda ini akan diwedar, akan dikasih tahu, walaupun tidak secara langsung, bagaimana cara merawat khotam itu, bagaimana sesajinya dan sebagainya. Itu biasanya seperti itu. Ya, atau ada mantra khusus ya, yang diberikan oleh leluhur Anda kepada Anda. Bisa seperti itu. Tapi kalau khotam pemaharan, ya, Anda habis datang, ya, Anda habis datang ke orang pintar, Anda bayar pulang, ya sudah Anda gunakan, ya bermanfaat. Katakanlah 1 bulan, 2 bulan, selanjutnya masalah. Kenapa Anda tidak bisa merawat ya khotam yang Anda miliki? Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.